Halo, di video kali ini saya bakal share ke kalian HyperOS 2 Indo di Redmi Note 14. Sebelumnya kita udah bahas dan review HyperOS 2 global untuk Redmi Note 14 ya. Dan di video ini kita bakal review yang region Indo juga nih. Kalau dibandingkan dengan region global, HyperOS 2 Indo di Redmi Note 14 ini terlihat nggak ada bedanya ya. Kalau zaman MIUI dulu bedanya itu ada di aplikasi panggilan dan SMS bawaan, tapi sekarang sama aja. Jadi perbedaan yang paling mencolok ada di tingkat kestabilan ROM-nya. HyperOS 2 Indo ini juga udah pakai super widget terbaru ya, sekalipun pilihannya memang belum selengkap dengan yang ada di region Cina. Sayangnya sisinya masih sama dengan yang region global, nggak transparan blur. Sedangkan untuk lock screen stylenya udah pakai yang terbaru, tapi cuma ada pilihan pemandangan dan estetika timur aja. Untuk versinya ada di versi 2.0.4 ya. ROM-nya udah Android 15 juga dan security patch-nya lebih baru dibanding global di 1 April. Kalau bicara masalah fitur ya nggak ada bedanya sih dengan yang global kemarin. Nggak ada tambahan fitur yang mencolok. Settingan layar utamanya masih sama. Terus belum ada tambahan untuk jumlah icon di notifikasi bar. Tetap nggak support dynamic refresh rate. Dan AOD-nya tetap dilimit dengan pilihan AOD yang udah jadul banget. Di Theme Store udah ada pilihan sih buat download widget, tapi widget yang ada di sini nggak ada bedanya dengan yang ada di App Vault. Semoga kedepannya Xiaomi bisa nambahin jenis widget yang lebih banyak lagi sih, kayak yang ada di region Cina. Sekalian nambahin fitur buat download AOD juga, karena AOD bawaannya memang udah jadul banget atau masih pakai pilihan AOD pas pertama kali rilis di tahun 2020. Untuk opsi pengisian daya dengan kabel tetap tersedia ya. Terus fitur perlindungan baterainya masih sama juga dengan yang ada di HyperOS 2 Global. Di sini ada kondisi baterai, siklus, dan masih ada opsi perlindungan baterai yang bakal hentiin proses ngecas di 80%. Dan pengisian daya cerdas yang nantinya bakal otomatis nyesuaiin pengisiannya atau adaptasi sesuai dengan penggunaan harian kita. Yang paling baru di Redmi Note 14 ini ada di fitur Circle to Search sih yang sekarang udah bisa di on-offin. Selain itu ada tambahan fitur Song Search juga dan tambahan mode multi pengguna. Sisanya masih sama aja. Masih ada floating windows dan sidebar, kotak alat video, penambahan memori sampai 8GB, ruang kedua, dan lainnya. Sedangkan untuk game turbonya masih pakai yang lama. Kamera bawaan di ROM-nya masih sama dengan HyperOS 1 atau HyperOS 2 global ya. Jadi di sini nggak ada tambahan fitur dan mode. Untuk hasil benchmark tes pakai Antutu 10, HyperOS 2 Indo di Redmi Note 14 ini masih bisa dapat skor di 429 ribuan atau lebih tinggi 4 ribuan dari HyperOS 2 global kemarin. Tapi sama dengan yang udah saya bilang sebelumnya, hasil pengujian sintetis kayak gini tetap nggak bisa kita jadiin patokan 100% karena experience langsungnya yang lebih penting. Buat dijajal Mobile Legends menurut saya udah oke banget lah. Udah mampu ngasih experience yang memuaskan. Udah lebih worth it sih dibanding HyperOS 1. Hasil yang didapat masih mirip-mirip dengan HyperOS 2 global, sekalipun yang global ngasih frame rate yang lebih tinggi 5 fps. Buat push rank yang udah mythic dengan settingan rata kanan super ultra bisa ngasih frame rate rata-rata di 72,4 fps dan gak ada drop yang mengganggu atau stuck. Frame rate tertinggi ada di kisaran 88-90 fps, sedangkan frame terendahnya ada di kisaran 43-50 fps. Masih aman banget pas posisi war-nya lagi rame. Suhunya juga relatif adem ya, di kisaran 37-39,2 derajat. Sedangkan konsumsi baterainya juga tergolong irit. Cuma berkurang sekitar 3% aja untuk 10 menitan main. Nah, masih sama dengan yang udah sering saya bilang, kalau kalian pengen experience yang lebih memuaskan lagi, lebih disaranin buat main di ruangan yang adem, pakai jaringan WiFi atau jaringan yang stabil, dan pakai in-cooler juga.
Setelah pakai HyperOS 2 Indo di Redmi Note 14 selama beberapa hari, saya belum nemu bug sih sejauh ini. Bug flicker yang sebelumnya saya dapat di HyperOS 2 Global malah nggak ada di region Indo. Tapi secara keseluruhan, menurut saya HyperOS 2 Global dan Indo di HP ini masih mirip-mirip aja, baik untuk konsumsi baterai, suhu, dan lainnya. Menurut saya HyperOS 2 Indo ini udah lebih baik dari HyperOS 1 sih. Performanya udah lebih bagus baik itu buat daily use atau main game seperti Mobile Legends dan Genshin Impact. Semoga aja nggak sampai ada bug yang mengganggu karena penyakit HyperOS ini masih sama dengan MIUI yang kadang ngasih bugnya suka random. Untuk baterainya lebih irit ya dan sedikit lebih adem untuk penggunaan saya seperti buat scroll TikTok, YouTube atau buat push rank di Mobile Legends. Tapi masalah penggunaan ini udah pasti bakal beda di tiap-tiap user ya. Untuk kekurangannya sendiri, sejauh ini cuma masalah fitur aja sih yang masih tetap dipangkas, padahal spek Redmi Note 14 ini masih mampu banget buat jalanin fitur seperti tambahan lock screen style orang atau depth wallpaper, super wallpaper, sisi transparan blur, dan lainnya. Harusnya Xiaomi bisa ngasih fitur untuk semua region sih. Jangan setelah masuk region global dan Indo atau di luar region Cina malah banyak banget yang dipangkas. Paling nggak, theme store untuk region global termasuk Indo support buat download AOD, dynamic wallpaper, widget, dan lainnya. Kalau misalnya ada yang bilang tinggal oprek aja, ya balik lagi, nggak semua user bisa oprek. Sekarang kita lanjut ke cara update manualnya. Update manual ini nanti bisa kalian gunakan kalau misalnya sampai sekarang kalian belum dapat notif update ke HyperOS 2 Indo. Update manual kayak gini lebih rekomen juga sih karena hampir nggak ada resiko gagal update atau stuck update. Selain itu, ini juga lebih irit kuota karena nggak harus download update berulang kalau misalnya kita ngalamin gagal atau stuck update. Nah, sebelum update manual, pastiin kalian udah ada di HyperOS 1 versi paling akhir atau versi 1.0.4 ya. Dan cara yang ada di video ini cuma bisa kita gunakan buat update ke region yang sama. Jadi nggak bisa buat pindah region. Nantinya kita juga butuh satu file HyperOS 2.0.4 Indo untuk Redmi Note 14. Oke, kalau semuanya udah siap, kita masuk di setting. Tentang telepon, terus masuk di updater. Di sini saya udah dapat notif update ya, tapi buat hindarin gagal dan stuck update, jadi saya pilih buat update manual aja. Kalau udah gini, kita tap beberapa kali logo HyperOS-nya buat aktifin opsi tambahan buat update manual. Kalau udah, tap titik 3 di pojok kanan atas sini dan tap pilih paket pembaruan. Selanjutnya cari file HyperOS 2.0.4 Indo yang tadi udah disiapin dan kalau udah ketemu, langsung ditap aja dan tunggu prosesnya. Jangan lupa juga buat aktifin jaringan internet buat sambungin ke servernya. Tapi ini nggak bakal makan banyak kuota lagi karena jaringannya cuma buat sambungin ke servernya aja. Nah, kalau udah muncul notif kayak gini, tap perbarui dan tunggu proses update-nya sampai selesai. Prosesnya kadang memang agak lama ya, jadi ditunggu aja sampai kelar. Oke, ini udah berhasil update. Terakhir tap mulai ulang sekarang. Ini udah proses booting ya. Buat kalian yang belum tahu, update manual kayak gini nggak bakal bikin data-data yang ada di HP kehapus ya, jadi dijamin aman. Oke, ini udah berhasil booting dan kita udah berhasil update ke HyperOS 2 Indo. Jadi itu dia HyperOS 2 Indo di Redmi Note 14. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.